Oke teman-teman, jadi pada video kali ini gue bakalan ngebahas seorang sarjana yang memilih dirinya untuk menjadi seorang petualang di salah satu hutan yang terkenal berbahaya. Cerita ini berjudul Harga Sebuah Kebebasan, yang dimana dia mencari keinginannya, dia mencari sesuatu yang dia cintai dalam hidupnya, dan dia merasa senang dalam melakukan hal tersebut, sampai dia pun memasuki sebuah hutan yang terlarang. Sebelumnya, dia juga sudah membawa perlengkapan yang mungkin itu belum cukup memadai untuk bertahan hidup di hutan. Namun, dengan tekad dan niatnya yang kuat, dia pun memberanikan diri masuk ke dalam hutan dengan barang-barang seadanya. Kisah tragis Christopher McCandless, sang petualang yang ditemukan meninggal di dalam bus di tengah hutan. Pemuda yang memiliki nama lengkap Christopher Johnson McCandless ini lahir pada 12 Februari tahun 1968. Jika masih hidup, mungkin sekarang ia berusia sekitar 51 tahun dan sudah berkeluarga. Ia lahir dari pasangan Wilhelmina dan Walter McCandless dan memiliki seorang adik perempuan bernama Karin. Pada 1976, keluarga mereka pindah dari California menuju Virginia setelah ayahnya mendapat pekerjaan di NASA. Pada 1986, ia lulus SMA. Tahun 1986, Christopher McCandless lulus SMA dan menjadi pegiat alam semesta semasa hidupnya. Di mana di sana ia dikenal sebagai kapten dari tim cross country. Oh, jadi si Johnson McCandless ini dia sudah mengikuti banyak kegiatan-kegiatan sosial, banyak mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan alam. Ternyata dia sudah mencintai alam sejak dahulu kala. Cross country ini adalah sebuah klub lari dan klub pencinta alam. Chris lulus dari kampusnya dari Emory University pada 1990, mendapatkan gelar sarjana di bidang sejarah dan antropologi. Dia menjadi lulusan terbaik di Emory College dan telah mendapatkan tawaran untuk melanjutkan kuliah di Harvard di jurusan hukum. Waduh, bidang ini juga termasuk yang diminati ya guys ya. Namun setelah lulus, ia lebih memilih mengejar gaya hidup back to nature. Waduh, setelah dia mendapatkan gelar sarjana, padahal yang seharusnya dia memiliki kesempatan untuk menjadi seorang profesor atau peneliti, dan dia pun memilih dirinya untuk kembali ke alam, kembali ke hobi masa lalunya. Karena Bang Johnson ini memang terkenal menggemari kegiatan outdoor. Ia sempat menghabiskan waktunya untuk menelusuri sungai Colorado River dengan trekking dan menaiki perahu kano. Waduh, pasti asik banget tuh. Hingga pada akhirnya, Bang Johnson McCandless ini memutuskan untuk berpetualang dengan petualangan yang lebih liar ke daerah Alaska. Perlu diketahui bahwa Alaska ini negara bagian termuda di Amerika Serikat karena masih memiliki alam yang sangat luas yang belum terjamah oleh manusia, yang letaknya jauh berada di utara. Pada April tahun 1992, ia memutuskan untuk hitchhike ke kota Fairbanks, Alaska. Kala itu, seorang penduduk lokal bernama Jim Gallion memberinya tumpangan menuju Stampede Trail, di mana Chris akan memulai perjalanannya saat itu. Sudah sejak lama, McCandless memimpikan Alaskan Odyssey, merasakan hidup di padang gurun Alaska yang jauh dari peradaban. Chris menyembunyikan identitas aslinya dan mengaku sebagai Alexander Supertramp. Akhir Juni 1990, dia memulai perjalanan dan mengubah namanya menjadi Alexander Supertramp. Waduh, beliau menyamarkan namanya menjadi Alexander Supertramp. Bisa aja bang, sekalian aja Asep Surasep ya guys ya. Sek. Sampean ngomong apa tuh? Nah, mungkin ini cara main smartnya. Tapi kalau dia memakai nama samaran, nanti kalau dia hilang di hutan, dia melacaknya gimana? Nanti malah salah orang yang dicari. Mendengar rencana gila Chris untuk hidup di pedalaman Alaska yang masih liar, terutama setelah melihat tasnya yang terlihat ringan dengan pembekalan yang tak memadai. Tuh kan, Bang Chris ini ya ke hutan, tapi dia tidak memperhatikan persiapannya.
tidak memperhatikan keselamatannya, hanya mementingkan perjalanannya yang mungkin dia merasa sudah bisa bertahan di hutan, merasa sudah bisa ini itu, nanti dia bisa bertahan di hutan dengan mencari makan sendiri atau berburu hewan-hewan. Ya mungkin yang ada di otak dia seperti itu. Jim Gallien, salah satu warga lokal yang memberi tumpangan, mengatakan bahwa McCandless tidak ingin melihat siapapun. Dia memberikan jam arloji pada Jim dan membuang semua pembekalan lain seperti 85 sennya, sisir, bahkan peta. McCandless hanya ingin menjalani hidup tanpa tahu hari apa itu, waktu apa itu, atau di mana ia berada saat ini. Lalu, seseorang yang mengantarkan si Chris ini merasa tidak enak atau merasa kasihan dan iba kepadanya. Jim pun merasa cemas. Kala itu, Chris membawa 4,5 kg beras dan sebuah senapan berburu. Ia juga membawa pensil atau pulpen dan beberapa buku, mungkin untuk mencatat kesehariannya atau membuat diary, yang mungkin jika dia meninggal di sana, lalu seseorang menemukan buku catatan diary milik Bang Johnson McCandless ini, mungkin akan mengenai percikan-percikan motivasi untuk bertahan di alam. Dia menulis kesehariannya di hutan, lalu saat dia meninggal nanti ada orang yang membacanya lalu terinspirasi untuk melakukan hal yang sama, mencintai alam dan menyatu dengan alam. Mungkin itu menjadi novel yang sangat laris manis ya guys ya, akan menjadi novel yang sangat epik dari perjalanan hidup kisah nyata. Bang Chris juga membawa sebuah kamera dan juga peralatan camping. Ia merasa kurang yakin dengan perlengkapannya. Aduh, Bang, makanya Bang, sebelum jauh-jauh hari, sebelum antum berjalan berkilo-kilometer, baru ingatnya pas sudah sampai pos pegunungan. Waduh, ini gimana? Terutama dengan usianya yang sangat muda dan pengalamannya yang kurang, akan mampu bertahan hidup di kerasnya alam Alaska. Yang mungkin Bang Chris ini sudah merasa dirinya mampu, tapi Bang Jim yang mengantarkan Bang Johnson McCandless ini ke hutan itu, dia merasa, ya ini orang emang udah punya pengalaman cukup, emangnya udah pernah kemana aja sih, ya kan? Tapi dengan sangat yakin dan percaya dirinya, dia pun memberanikan diri untuk masuk ke hutan Alaska. Jim, pengantar si Bang Chris ini, meminta berkali-kali untuk membatalkan rencana petualangannya. Namun, pemuda itu tetap saja ngotot atau susah dibilangin. Woi, pulang aja lah, hati-hati tuh, hutan Alaska masih sangat asli. Masih banyak hewan-hewan buas. Lu mau dimakan harimau? Tapi dengan gigihnya, dengan niatnya yang sudah bulat, dia pun tetap ngotot untuk masuk ke hutan Alaska. Bahkan pria itu sampai menawarinya kembali ke Anchorage, ibu kota Alaska, untuk membeli sebuah perlengkapan yang lebih layak yang lebih memungkinkan dan meyakinkan untuk masuk ke hutan Alaska. Namun si Chris ini, Bang Johnson McCandless ini, dia tetap aja menolak dan ngotot untuk masuk ke hutan dengan perlengkapan seadanya. Jim akhirnya menyerah dan hanya bisa memberikan 2 sandwich sebagai bekal yang kemudian diterima dengan senang hati oleh Chris. Jim sama sekali tidak tahu bahwa ia akan menjadi orang terakhir yang melihat Chris dalam keadaan hidup. Waduh guys, ini creepy banget guys ya. Bayangin teman-teman mengantar teman kalian ke sebuah hutan atau gunung, lalu dengan keadaan ragu dan berat hati, teman-teman merelakannya pergi guys ya. Dengan berat hati kita melepaskan teman kita pergi ke hutan karena teman kita pecinta alam yang sangat hebat. Ya sebenarnya bagus pencinta alam, tapi kalau misalnya ke alam liar itu tidak membawa perlengkapan yang cukup memadai untuk hidup bertahan lama, itu sama aja kayak bunuh diri guys ya. Apalagi ini hutannya belum terjamah oleh manusia, jadi bener-bener real ya guys ya, bener-bener steril gitu hutannya. Mungkin masih ada hewan-hewan buas yang berkeliaran. Itu sama aja kayak bunuh diri dengan secara tidak sengaja. Dan Bang Jim ini adalah orang terakhir yang melihat Chris atau Johnson McCandless dalam keadaan hidup. Setelah hiking melintasi Stamper Rail dan menyeberangi sebuah sungai, Chris melihat sebuah bus yang terbengkalai di dekat Denali National Park. Ia kemudian menggunakannya sebagai tempat tinggalnya. Di gurun Alaska, McCandless tinggal di sebuah bus Fairbanks 142, peninggalan International Harvester tahun 1940-an. Di tempat ini, dia masih memiliki pembekalan berupa 10 pound beras, senapan semi-otomatis Remington kaliber 22 LR. Ia kemudian menghabiskan hari-harinya membaca
dan berburu dengan senapannya. Makanannya sehari-hari adalah buah-buahan dan tanaman yang ia peroleh dari hutan, serta hewan-hewan yang berhasil ia tangkap seperti kelinci, tupai, dan burung. Pada suatu saat, ia berhasil menembak seekor mus. Mus itu rusa kutub ya. Rusa yang kata gede banget itu, yang tanduknya kayak bercabang-cabang gitu. Dia berhasil menangkapnya. Udah kayak pemburu profesional banget tuh. Saya bangga banget tuh, reus pisan. Gua nih berburu rusa raksasa, bos. Bukan kancil mini yang suka di hutan Gunung Salak itu, guys ya. Ini rusa kutub, boy, gede banget. Yang badannya bisa sampai semeter lebih, terus tanduknya tuh bercabang. Itu sebuah kebanggaan tersendiri, guys ya, bagi seorang petualang. Emang bener sih, kalau kita menjelajah hutan atau berpetualang terus kita berhasil memburu sesuatu, apalagi kita berburu hewan yang mind blowing banget itu, yang ukurannya raksasa, lalu kita berhasil melumpuhkannya dan mencatatnya sebagai makanan. Itu sebuah kebanggaan tersendiri sebagai seorang petualangan. Namun, karena kurangnya pengetahuan dalam mengawetkan daging buruan, akhirnya sumber makanannya itu pun membusuk. Jadi rusa yang ditangkap dengan jerih payahnya itu pun membusuk ya guys ya. Karena Bang Kris ini tidak memiliki cukup pengetahuan. Ya walaupun bisa dibilang Bang Kris sudah ikut beberapa aktivitas alam, tapi ya masih amatir banget. Jadi belum tahu cara mengawetkan daging supaya tahan lama. Lanjut. Kris mencatat dengan rinci hari-hari yang dilaluinya dalam sebuah buku diary yang terkadang mengabdikan dirinya menggunakan kamera. Dalam tiap fotonya, Kris dan tubuhnya yang mulai mengurus selalu tersenyum. Dengan gaya hidupnya yang bebas di alam inilah yang selalu ia dambakan. Jadi Bang Kris ini walaupun badannya kurus, hidup berhari-hari di dalam hutan, mencatat di buku diary, berfoto-foto ria dengan badannya yang kurus semakin kurus, dia tetap bahagia. Akhirnya, setelah tinggal di bus tersebut selama 2 bulan lamanya, pada bulan Juni, ia memutuskan kembali ke peradaban, alias ke kampung halamannya. Sayangnya, sungai Teklanika yang awalnya ia lewati dengan mudah, kini mengalami banjir musiman. Banjir musiman tuh kayak banjirnya tahan lama gitu, nggak sehari 2 hari habis itu airnya surut lagi. Ini tuh kayak berminggu-minggu gitu, air sungainya bakal meluap terus ya guys ya, sehingga ia tak bisa lagi dilalui. Jadi terpaksa mencari jalan lain. Hal ini menjadi sesuatu yang sama sekali tak ia persiapkan. Celakanya lagi, Kris tak memegang peta wilayah itu, sehingga ia tak sadar bahwa kurang dari 1 mil dari tempatnya berada, sebenarnya ada jalur yang bisa ia gunakan untuk menyeberang. Kris yang putus asa akhirnya memutuskan kembali ke bus dan memasang tenda SOS, berharap ada seseorang yang menemukannya dan menyelamatkannya. Jadi dia pasrah, udahlah sungai udah meluap gini. Padahal 1 mil dari jarak dia berada itu ada jalan pintas yang bisa menyelamatkan hidupnya. Tapi karena udah keburu pasrah gitu kan, putus asa, ya udahlah, gue balik lagi ke bis dan memasang tenda SOS. Semoga aja lah ya ada orang yang menyelamatkannya. Hari demi hari terus berlalu, namun Kris tetaplah sendirian di tempat itu. Tak ada seorang pun datang menolongnya. Diarinya masih terisi hingga hari ke-107, di mana ia hanya menulis buah beri biru yang amat indah. Waduh, emang sih di titik hidup kita kadang kita merasakan hal yang sangat menusuk diri kita, menusuk pikiran kita, jiwa kita, mental kita. Jadi kita nggak tahu harus ngapain. Kita juga bingung mau nulis apa. Udah kehabisan kata-kata, akhirnya kita nulis kalimat random. Ya kayak gini. Mungkin saat itu dia sedang memakan buah beri, lalu ya inilah yang aku rasakan hari ini gitu ya. Saking pasrahnya gitu ya. Pada halaman hari 108 hingga 112 hanya terlihat coret-coretan tanpa kata-kata bermakna. Bang Kris ini bingung mau nulis apa lagi guys ya. Saking stresnya, saking udah putus asanya, saking ya udah nggak berharap lah bisa ditolong lah. Ya udahlah, kalau misalnya saya mati di sini, ya udahlah, gua pasrah aja gitu kan. Akhirnya pada hari ke-113
diary itu berakhir kosong. Akhirnya ya karena dia nggak tahu mau ngapain lagi, dia tinggalkan catatan diary itu, dan itu adalah catatan terakhir dia. Jadi di hari ke-114 dan seterusnya sudah tidak ada lagi catatan di buku diarinya. Tapi guys ya, pada 6 September 1992, ketika petang mulai merayap, sekelompok pemburu berusaha mencari tempat berlindung sebelum malam menyergap. Mereka menemukan sebuah bus terbengkalai, dan ketika mereka masuk, mereka terkesiap tercium bau tak sedap dari arah sebuah sleeping bag. Mereka menemukan mayat Chris McCandless. Waduh, ini lumayan creepy guys ya. Bisa teman-teman bayangin sedang berburu di hutan lalu menemukan mayat ya guys ya. Pasti teman-teman kalau misalnya tuh baru pertama kali dalam hidup menemukan mayat gitu. Tapi ini untungnya bawa teman guys ya. Coba kalau sendiri berburu terus nemu mayat, itu kayak horor creepy gimana gitu kan ya. Panik, horor, creepy bercampur aduk. Mayat Chris McCandless atau Johnson McCandless ini sudah membusuk ya guys ya. Dipercaya bahwa ia telah meninggal 2 minggu sebelumnya karena kelaparan. Waduh guys, teman-teman bisa bayangin nggak? Mati tenggelam nih, misalnya mati tenggelam di dalam laut itu katanya mati yang paling sakit guys ya, mati tenggelam, mati kelaparan. Rasanya tuh kayak perut tuh lagi dicakar-cakar gitu ya, lagi di gue lapar nih, kayak nusuk banget kali perutnya ya. Itu saking nusuknya, cuman ada angin, makan angin doang setiap hari. Kayaknya itu tuh alat pencernaannya tuh mencerna organ tubuh guys ya. Saking gak ada yang pengen diolah gitu di dalam usus, akhirnya tuh ususnya saling menggerogoti guys ya. Bisa tuh bayangin gak? Usus saling menggerogoti gitu. Lalu kisah Johnson McCandless ini atau Chris McCandless diangkat ke sebuah film yang mungkin ini menjadi sasaran empuk juga bagi seorang scriptwriter atau pembuat film guys. Yang dimana kebanyakan film yang berdasarkan kisah nyata itu tuh rame guys ya. Kisahnya diangkat ke dalam film Into the Wild pada tahun 2007 dan dibintangi oleh Emily Hitch. Film itu sukses meromantiskan gaya hidupnya yang mendambakan kebebasan dan mencintai alam hingga akhir hayat. Bang Chris McCandless ini pun menjadi pujaan kaum anak muda guys ya. Menjadi pujaan kaum anak muda di Amerika kala itu hingga kini. Waduh, masih bertahan guys ya. Jadi kalau ada anak-anak petualang, bro, lu tahu nggak si McCandless, gua nih bos, the next McCandless. Waduh, banyak yang termotivasi dengan kisah cintanya dengan alam guys ya. Bukan kisah cinta dengan wanita, ini dengan alam. Waduh, banyak anak muda yang rela mengikuti trek perjalanan petualangannya yang sama ke Alaska untuk berziarah ke bus di mana tempat McCandless meninggal, di mana sosok inspiratif mereka pernah tinggal di sana, yang kini disebut dengan Magic Bus. Ya teman-teman, jadi itu adalah kisah tentang seorang petualangan, seorang adventurer yang rela menghabiskan hidupnya di alam bebas. Padahal Bang Chris McCandless ini, atau kita sebut aja McCandless ya, Bang McCandless ini memiliki gelar sarjana di bidang astronomi dan sejarah yang memungkinkan dirinya untuk hidup lebih baik dan berkeluarga ke depannya. Tapi dia memutuskan mengakhiri hidupnya untuk melakukan hobi lamanya, yaitu hidup di alam bebas. Bagaimana teman? Apakah teman-teman terinspirasi atau ingin mengikuti jejak Bang McCandless ini? Tapi jangan sampai koit juga lah guys ya. Teman-teman boleh mengikuti semangat alamnya Bang McCandless ini, mengikuti semangat jiwa-jiwa petualangannya. Tapi yang tidak boleh kita contoh adalah persiapannya dia belum matang guys ya. Beliau yang sudah meninggal ini, dia belum menyiapkan persiapan yang matang, hanya bermodal senapan dan 4,5 kg beras. Ibunya bernama Wilhelmina Johnson Billy bekerja sebagai konsultan sukses di tempat tinggal mereka. Dari kedua orang tuanya, McCandless mendapatkan semua fasilitas yang dibutuhkan dan memiliki hidup yang bisa dibilang sudah mapan. Meski dalam kehidupan sosial orang tua McCandless adalah sosok yang ideal dengan kesuksesannya, namun McCandless justru berpikir lain. Baginya, kedua orang tuanya hanyalah figur masyarakat kelas menengah yang hipokrit
dan penuh dengan kemunafikan. Faktanya, sang ayah justru sering melakukan kekerasan pada sang ibu. Kondisi merasa dibohongi akhirnya membuat McCandless termotivasi untuk melakukan sebuah perjalanan dan petualangannya sendiri. Dia juga sempat mengutip perkataan Thoreau yang berbunyi, "Rather than love, than money, than fight, than fame, than fairness, give me truth." Awal perjalanan panjangnya menyusuri keheningan Alaska adalah saat setelah Christopher McCandless dinyatakan lulus dari Emory University pada tanggal 12 Mei 1990. McCandless lulus dengan predikat cum laude dan diberikan hadiah mobil baru dari orang tuanya. Namun McCandless menolak. Uang sisa kuliahnya yang seharusnya dimanfaatkan untuk melanjutkan kuliah justru disumbangkan ke Oxfam International, sebuah yayasan amal yang berjuang melawan kelaparan sebesar $24.000. Pemikiran dan motivasi McCandless untuk bertualang dipengaruhi oleh karya-karya Jack London. McCandless adalah seorang pemuda yang gigih mempertahankan idealismenya. Dia memilih menjalani hidup dengan caranya sendiri dan melupakan semua sistem dalam kehidupan sosialnya. Apakah teman-teman ingin mengikuti jejak McCandless? Ikutilah yang baik, buang buruknya. Ambil bunganya, buang durinya. Inilah kisah dari seorang petualangan Alaska. Teman-teman tinggal di hutan 2 tahun. Bikin bivak ya guys ya. Bikin kampung di dalam hutan. Terus nanti pas ada orang-orang lah, ini kok ada kehidupan di sini. Oh, ternyata ada the next McCandless. Waduh, bisa jadi itu saya guys ya. Oke, jadi see you di next content.